Pemirsa, hanya gara-gara masalah administrasi berupa kelalaian pihak sekolah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, sejumlah siswa yang mempunyai rekam jejak akademik bagus atau eligible gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Lalu masihkah mungkin mimpi mereka masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi bisa terwujud? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Proses seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP mahasiswa baru diwarnai demonstrasi di sejumlah wilayah akibat dugaan kelalaian pihak sekolah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PPDS. Akibatnya, nasib pilu dirasakan sejumlah murid lantaran terancam gagal mengikuti tes masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Di Mempawah, Kalimantan Barat, ratusan murid SMA Negeri 1 Mempawah yang menggelar demo pada Senin 3 Februari 2025 menangis. Pasalnya, mereka tidak bisa mengikuti SNBP 2025 karena pihak sekolah lalai mengisi PPDS hingga waktu yang ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Rita Hastarita menjelaskan, awalnya ada 7 murid di SMA Negeri 1 Mempawah yang datanya belum dimasukkan ke sistem PDSS. Tidak masuknya data 7 murid itu berimbas kepada 113 murid lainnya. Menurut keterangan, tadi malam kami panggil ada 7 siswa yang belum selesai di-input datanya yang mengakibatkan akhirnya semuanya, karena datanya itu harus semua di-input. Akhirnya 113 anak itu tidak bisa di-approve di dalam SNBP. Jadi tertinggalnya 7 itu berpengaruh kepada yang lain. Nah itu, karena hanya tinggal 7 saja sebenarnya, tapi karena tidak selesai, itu juga berpengaruh yang lain. Dan ini memang murni kelalaian dari pihak Satuan Pendidikan, dan ini kami sudah melakukan peneguran. Kejadian serupa juga terjadi di Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Lamongan, Jawa Timur pada Senin 3 Februari 2025. Sejumlah murid memprotes tidak masuknya data 22 murid eligible pada sistem PDSS. Namun, protes para murid itu ditanggapi emosional oleh salah satu oknum guru yang menggebrak meja dan membentak para murid di sebuah ruangan. Terkait kejadian tersebut, Kepala MAN 1 Lamongan Nur Enda Mahmudah menyatakan masalah ini sebenarnya terjadi karena kesalahpahaman. Namun, kejadian itu akan menjadi evaluasi pihak sekolah. Itu manusiawi menurut saya, tapi memang ya harus sebagai pembelajaran. Hal seperti itu memang tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan, ya tidak hanya dunia pendidikan, dimanapun bullying itu kan harus kita hentikan. Kekerasan itu kan juga walaupun itu hanya verbal mungkin kan juga harus kita hilangkan. Mungkin ada sanksi nggak? Sanksi atau apa? Ya, atau teguran. Oh jelas, sudah. Jadi saya dengar, langsung saya panggil, itu sudah. Karena saya sebagai pimpinan memang tugas itu. Terbaru, di Karawang, Jawa Barat, ratusan murid kelas 12 SMA Negeri 4 juga menggelar demonstrasi menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah usai dinyatakan tidak bisa mengikuti SNBP 2025. Mereka menuding pihak sekolah lalai karena terlambat mengisi data murid eligible ke sistem pendaftaran. Pelaksanaan demo ini bertujuannya hanya satu, anak-anak meminta kepada pihak sekolah penjelasan mengenai mengapa PDSS bisa sampai tidak selesai, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah sampai itu bisa terjadi, dan apa pertanggungjawaban dari pihak sekolah pada siswa yang tidak bisa mengikuti SNBP. Kekecewaan para murid yang diluapkan melalui aksi demonstrasi di sejumlah daerah terjadi karena mimpi mereka masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi dengan mempersiapkannya selama 5 semester sia-sia karena kelalaian pihak sekolah.
Pengamat pendidikan Cecep Darmawan menyarankan agar Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB bisa memperpanjang waktu pengisian PPDS yang semula dimulai pada 6 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Januari 2025. Sekali lagi, kalau memungkinkan Ibu, menurut saya dibuka saja perpanjangan ya beberapa saat misalnya. Karena ini kasusnya mungkin juga berbeda-beda ya, sangat beragam, bukan hanya soal misalnya infrastruktur, apakah juga soal kelalaian, nah itu perlu didalami. Tetapi kalau dimungkinkan misalnya dibuka saja beberapa saat sehingga siswa-siswa yang masih memungkinkan untuk mendaftarkan diri itu oleh sekolah bisa di-input kembali. Kalau itu bisa, sebetulnya itu menjadi solusi. Meskipun mungkin ke depan harus dilihat ya soal waktu, barangkali ya harus dilihat juga soal waktu, apakah waktu ini masih dianggap kurang atau tidak, nanti dilihat dievaluasi. Jadi prinsipnya letakkan pada evaluasi yang baik, misalnya monetnya seperti apa, kemudian kalau ini persoalan pada human error misalnya, ya juga harus bertanggung jawab pihak sekolah kalau soal itu. Gitu. Tergantung pada jenis pelanggarannya ya. Kalau pelanggarannya berat, misalnya ada kelalaian, ada kesengajaan, ya tentu sesuaikan dengan apalagi kalau di ASN, ya dengan sanksi-sanksi ASN seperti apa gitu. Nah, yang jelas ya hak siswa untuk memperoleh kesempatan pada untuk masuk perguruan tinggi jalur ini tidak boleh tertutup gara-gara soal administrasi. Gitu. Namun, solusi yang disarankan pengamat pendidikan Cecep Darmawan ini dinilai sulit dilakukan. Koordinator Panitia Humas dan Promosi SNPMB Ismaini Zain menyatakan pihaknya tidak bisa memperpanjang waktu pengisian PPDS dengan sejumlah alasan. Saya jawab secara prinsip tidak bisa. Karena apalagi di tahapan sekarang ini sudah pendaftaran SNBP, sudah pendaftaran SNBP. Oleh karena itu kebijakan yang kami ambil adalah melakukan finalisasi kami. Jadi by sistemnya kami, tetapi hanya kalau yang nilainya sudah lengkap. Nilainya sudah lengkap. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga mencoba mempertimbangkan adalah sekolah-sekolah yang cuma kurang 2, kurang 3, di mana masih ada permasalahan NISN, masih ada permasalahan-permasalahan yang lain, itu sekitar hampir 700 sekolah, itu juga kami akan fasilitasi. Tapi yang lain itu memang tahapannya saja belum dilakukan, Pak Cecep. Jika panitia SNPMB tidak bisa memperpanjang waktu pengisian PPDS, artinya mimpi para murid eligible atau mempunyai rekam akademik yang bagus untuk bisa lolos masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi kandas di tengah jalan akibat kesalahan administrasi oleh pihak sekolah. Ini menjadi ironi dalam perwujudan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di bidang sumber daya manusia, sains, teknologi, serta pendidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.